proses pembuatan batik Diwo Kepahyang Bengkulu, karya budaya di tangan pengrajin perempuan. Perempuan-perempuan pengrajin batik Diwo tampak sibuk di bagian belakang Sanggar Umeak Kain Diwo, UMKM pembuat batik di Kepahyang. Para perempuan ini tampak merendam batik di air panas, kemudian dicuci bersih dengan air mengalir, sebelum akhirnya dijemur hingga kering. Semua gerakan tampak sudah terkoordinasi dengan baik, mulai dari yang bertugas merendam di air panas, mencuci, hingga menjemur. Kita merebus ini untuk menghilangkan lilin, yang kita pakai saat mencanting membentuk pola batik di awal, kata pembina UMKM Umeak Kain Diwo Kepahyang, Helmiesi kepada tribunbengkulu.com, Kamis, 26 Desember 2024. Proses merebus untuk menghilangkan lilin ini hanyalah bagian kecil dari keseluruhan proses membuat batik Diwo ini. Langkah awal, kain putih polos, para pengrajin menggunakan kain jenis primissima, dilukis sesuai motif atau pola batik yang diinginkan. Setelah pola terbentuk, dilanjutkan dengan mencanting, dengan menggunakan malam atau lilin, dan diwarnai. Proses ini akan memakan waktu 1 hari. Langkah selanjutnya adalah mengunci warna pada batik, atau disebut dengan istilah mewater. Proses mewater ini akan memakan waktu 8 jam. Setelah mewater, kain batik kemudian direndam sekitar 3 jam, sebelum akhirnya direbus untuk menghilangkan lilin, dan dicuci bersih sebelum dijemur hingga kering. Tahap akhir, kain batik yang sudah kering disetrika, dan siap dikemas untuk dikirim ke pembeli. Paling cepat, batik tulis ini butuh waktu 3 hari dalam pembuatan. Bisa 1 minggu atau lebih, tergantung tingkat kerumitan motif, ujar Helmiesi. Semua proses membatik di UMKM Umeak Kain Diwo memang dikerjakan oleh pengrajin perempuan. Tidak hanya soal motif, para pengrajin ini juga mempelajari aksara Kanganga yang merupakan masyarakat Rejang. Karena itu, selain meningkatkan ekonomi, para pengrajin batik Diwo ini juga berperan sebagai pelestari kebudayaan Rejang di Kepahyang. Makanya, semakin rumit, semakin lama, maka harganya juga berbeda, ungkap Helmiesi. Saya Helmiesi, akrab disapa Yesi. Kita di sini sebagai apa ini, Bu? Saya sebagai pembina UMKM Batik Diwo di Kabupaten Kepahyang. Oke, siap. Bu, izin Bu, ini UMKM ini kapan berdiri dan sejauh ini sudah berapa dan apa saja kegiatan membatik yang sudah dilakukan oleh UMKM ini, Bu? Ya, jadi Batik Diwo ini kan dirintis tahun 2015 pada saat zamannya 2005 pada saat zamannya Pak Bando Amin. Tapi setelah ganti pemimpin tidak mati gitu ya, mati suri. Nah, kami sebagai elemen masyarakat menggerakkan lagi Batik Diwo ini sejak tahun 2018 hingga saat ini. Nah, sebagai pembina di Yayasan Azara, kami sudah membentuk 8 UMKM di desa-desa binaan untuk kegiatan Batik Diwo ini. Nah, fokusnya karena kami lembaga pendidikan adalah untuk melestarikan budaya, terutama aksara Ulu atau aksara Kagami melalui kain Diwo. Sejauh ini pesanan sudah dari mana saja datang ini, Bu? Dari rumah produksi Umeak Kain Diwo ini, Bu? Alhamdulillah kalau sekarang pesanan udah sampai Jakarta ya, udah luas ya. Terutama semenjak kemarin di endorse sama Riri dan Ujang, pasangan calon bupati, kemudian karena ada Bu Leni di DPD RI, dan sehingga banyak masyarakat kita di Kabupaten Kepahyang yang tinggal di luar Provinsi Bengkulu itu pesan. Jadi mereka kaget kan, berarti kawan-kawan di Jakarta itu mereka orang Kepahyang gitu, tapi mereka tidak tahu bahwa ada batik yang sebagus ini. Jadi melalui perantara endorse, apalagi kemarin dipakai sama Komeng, masyarakat kita yang tinggal di Jakarta, di Jambi, di Kalimantan itu mereka membeli batik-batik itu. Oh, berarti sudah dipakai artis juga ya, Bu? Sudah dipakai artis, alhamdulillah. Bu, dalam sehari atau dalam sebulan berapa produksi dari UMKM ini nih, Bu? Kalau sekarang udah sampai 20-an juta satu bulan. Oh, itu omset. Nah, kalau produksinya berapa kain atau berapa pakaian? Kalau produksi kain itu satu hari bisa 10 kain kami buat. Rata-rata satu hari. Dengan omset 20 juta itu rata-rata per bulan. Harga ini, Bu, yang tidak bisa datang langsung, ini bisa tidak, Bu, memesan online atau seperti apa ini, Bu, untuk masyarakatnya? Kalau yang masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kepahyang yang mau diantar bisa kami antar. Ya, tapi kalau yang jauh-jauh mungkin perlu ongkos kirim ya. Kalau yang sekitaran Kabupaten Kepahyang itu masih kita
bisa kita antar. Kita kan punya media online ya, makanya ada Facebook, ada IG, ada YouTube, dan ada juga TikTok. Nah, bisa pesan. Apalagi kemarin kita ada Hari Ibu buy one get one, jadi beli satu dapatnya dua gitu ya. Itu bisa banget, tinggal tunjuk aja. Ini mau yang ini gitu. Tapi kalau yang pesanan, yang motif nama sendiri, itu harus kami kerjakan dulu. Baru bisa diserahkan ke pembeli. Oke.